Salam, kami dari kelompok 6 akan membacakan materi kami tentang ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional merupakan suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dan merupakan suatu tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh semua warga negara, baik itu masyarakat sipil maupun pemerintah, sebab ketahanan nasional itu juga harus dijaga sehingga bisa menghadapi berbagai masalah-masalah, baik itu dari internal atau dalam negara maupun eksternal atau dari luar negara. Sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama, mandiri. Artinya ketahanan nasional harus percaya penuh pada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak murah menyerah dengan bertumpuk pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini juga merupakan salah satu syarat yang digunakan untuk menjalani kerjasama dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu bangsa. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu berkembang, sehingga ketika nantinya ada perkembangan zaman, ketahanan negara akan siap menghadapinya dan tidak goyah. Yang ketiga, wibawa. Wibawa berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan itu, suatu negara akan lebih disegani oleh negara lain. Yang keempat, menunggal. Menunggal berarti ketahanan nasional harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek bernegara. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menuntut suatu negara untuk selalu mengedepankan sikap-sikap non-konfrontatif dan non-provokatif. Artinya suatu negara harus mengedepankan sikap konsultatif dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang datang mengancam keamanan dari suatu negara. Ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional berpedoman pada wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mampu menghadapi dan mengatasi ancaman, hambatan, dan gangguan dari luar dan dalam negara. Yang ketiga, memfokuskan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Tujuan ketahanan nasional. Yang pertama, melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara. Kedua, menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional. Keempat, mencapai tujuan nasional. Peran siswa dalam menjaga ketahanan nasional. Berdasar dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Nomor 3 tahun 2002 dan juga dalam Pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mampu dan wajib ikut serta dalam upaya perlindungan dan keamanan negara, yang menunjukkan bahwa setiap individu warga negara wajib dan berhak untuk ikut serta dalam upaya perlindungan negara yang dasarnya dalam kalangan pelajar siswa SMA. Peran siswa SMA dalam menjaga ketahanan nasional. Yang pertama, menjaga ideologi bangsa, yaitu menolak pemahaman atau budaya-budaya bangsa asing dari luar yang dapat merusak bangsa. Oleh sebab itu, peran siswa harus memilah dan menyaring informasi yang akurat, khususnya informasi yang dapat mempengaruhi pola pikir terbuka ke depan, baik itu dalam proses belajar maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dalam proses belajar mengajar, siswa dan sekolah perlu bekerja sama untuk menjaga pertahanan negara dengan menjaga keamanan dan disiplin untuk tidak melanggar peraturan sekolah. Begitu juga dengan siswa ketika di luar sekolah,
tentu juga harus menjaga dan menaati peraturan yang ada di masyarakat maupun peraturan pemerintah. Kesimpulannya adalah keadaan atau kondisi nasional selalu berkembang dan berubah-ubah. Oleh karena itu ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina serta dijaga oleh kita sebagai warga negara agar bisa tetap kokoh dan tetap bersatu untuk kesatuan negara ini dan mencegah berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin terjadi yang datang baik dari dalam negara maupun luar negara.